Ya, pemirsa, dilihat segmen asuransi mikro seakan menjadi peluang segar di tengah persaingan ketat industri asuransi. Lalu bagaimana prospek bisnisnya? Kita akan membahasnya bersama Direktur Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Muhammad Mukhlasin. Apa kabar, Pak Mukhlasin? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Oke, asuransi mikro ini hadir untuk kemudian merubah image asuransi hanya untuk kalangan tertentu saja. Kalau kita lihat pertumbuhannya sejauh ini sudah menarik apa, Pak Mukhlasin? Ya, pertama bahwa produk asuransi mikro ini memang masih belum tergarap dengan bagus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mulyaman misalnya bahwa kita ingin lebih banyak perusahaan asuransi yang menyediakan produk ini. Dan dalam kajian kita udah setahun ini, tahun 2013 dan 2014 ini, salah satu permasalahan adalah belum tersedianya produk tadi. Kalau dilihat peluang sebetulnya ya ini karena masih blue ocean ya, masih awal banget gitu. Jadi masih terbuka sangat luas gitu. Kita sekarang kalau lihat jumlah penduduk kita 240-an juta misalnya, dari data kita mungkin baru sekitar 5 jutaan yang sudah tercover di asuransi mikro ini. Jadi masih sangat luas. Ya. Luasnya pasar untuk asuransi mikro ini, apakah kemudian ini secara keseluruhan disadari oleh pelaku di industri asuransi? Karena Anda tadi kemudian melihat ini belum terlalu banyak digarap. Seberapa menguntungkan sebetulnya pasar asuransi mikro ini? Jadi begini, kita kalau bicara segmen mikro itu samalah dengan misalnya di perbankan ya, kredit mikro dan sebagainya gitu ya. Ini memang tantangan tersendiri buat perusahaan asuransi. Dan kalau kita lihat di dalam perusahaan asuransi atau di dalam usaha asuransi harus tercapai namanya hukum bilangan besar supaya mekanisme asuransinya bisa berlangsung. Khusus untuk asuransi mikro karena preminya rendah, maka bilangan besarnya harus besar lagi gitu. Nah, ini yang membuat banyak perusahaan asuransi yang memang belum punya produk seperti itu. Sebagai catatan misalnya ya, dari 140 perusahaan asuransi yang kita punya sekarang, baru ada 26 di dalam catatan kita yang sudah punya produk asuransi mikro. Apa yang dilakukan oleh OJK sehingga kemudian lebih banyak lagi pemain di industri asuransi lebih banyak memiliki produk-produk asuransi mikro? Karena jangkauannya inginnya sih seluruh masyarakat mempunyai produk asuransi gitu ya? Ya, kita ada beberapa tahap. Tahap pertama kita membuat yang namanya kerangka pengaturan. Kita sudah luncurkan tahun lalu Grand Design Pengembangan Asuransi Mikro namanya di Smesco. Kemudian tahun ini kita bersama dengan asosiasi asuransi membuat produk bersama. Dan tadi di dalam tayangan ya sudah diluncurkan oleh Pak Mulyaman Haddad, Ketua OJK di akhir bulan kemarin. Jadi setahun ini kita menggarap produk. Kedepan kita akan melakukan pilot project. Bagaimana kemudian pemasaran ini bisa digiatkan. Kemudian juga kita akan terus analisis bentuk-bentuk asuransi mikro apa yang bisa kita kembangkan. Tanggapannya dari pemain di industri asuransi seperti apa dan tantangannya seperti apa ketika kemudian mensosialisasikan beberapa hal yang tadi Anda sudah sebutkan? Sangat antusias. Kita dapat respon yang sangat bagus dari asosiasi. Kita dengan asosiasi perasuransian sudah membentuk task force bersama. Jadi ada OJK dan industri di sana. Ada juga akademisi dan juga kita ada donor ya melakukan expert untuk itu. Dan kemudian dari hasil kerja bersama ini kita melihat bahwa memang masih banyak ceruk-ceruk pasar untuk asuransi mikro tersebut. Nah, tantangan utama barangkali adalah pemahaman kita mengenai kebutuhan dari masyarakat kelas menengah bawah. Jadi kita tahu bahwa semua orang kan menghadapi risiko yang sama. Semua orang bisa meninggal, mau kaya, mau miskin, kalau punya rumah ya bisa kebakar gitu ya. Tetapi masalahnya adalah berapa tingkat probabilitasnya. Apakah sama antara orang di desa dengan di kota misalnya meninggalnya dan sebagainya. Itu yang menjadi pertanyaan utamanya di asuransi aktuarisnya gitu ya, untuk menghitung itu. Kebutuhan dari masyarakat luas terkait dengan produk asuransi yang mereka inginkan. Tentu saja ini dijembatani dengan produk-produk asuransi yang akan diserap secara maksimal. Nanti produk-produk asuransi mikro ini apa saja sebetulnya? Sekarang yang ada mungkin kalau boleh dikategorikan ada 5. Jadi yang pertama itu asuransi jiwa tentunya, umumnya terkait dengan kredit. Jadi misalnya ada kredit mikro, kredit usaha rakyat gitu, maka ada coverage untuk itu. Ini juga masuk kategori mikro. Kalau kreditnya 5 juta, 10 juta misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada juga tadi asuransi untuk properti ya, kebakaran dan sebagainya gitu. Itu juga kita coba luangkan, nanti tidak hanya rumah, tapi misalnya kios gitu misalnya gitu kan, atau tempat usaha. Atau bagaimana dengan gerobak misalnya gitu, gerobak bakso itu juga usaha. Kemudian yang ketiga yang ada
ada sekarang adalah asuransi kecelakaan diri. Ini misalnya kayak tukang ojek dan sebagainya itu ya, tiba-tiba mengalami kecelakaan gitu sebagainya, meninggal atau catat tetap. Asuransi ketiga yang lihat ini stop usaha. Nah ini misalnya ada punya usaha, kemudian ada gempa bumi, ada gunung meletus seperti Sinabung, Kelut dan sebagainya itu. Jogja dulu kan pernah juga itu mengalami juga banyak UMKM yang mengalami masalah. Nah, itu seperti itu. Dan yang terakhir yang kita lihat juga yang kelima asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan dan bentuk cash plan, bukan BPJS ya, bukan yang kita berobat gratis, tetapi ini adalah kalau Anda sakit karena penyakit tertentu atau karena sebab yang lain, kemudian sakit dirawat di rumah sakit, dapat setiap hari berapa 100.000, 200.000. Ya, menanggapi ketatnya persaingan di industri asuransi mikro, ada BPJS, kemudian dari OJK juga memberikan memberikan satu peluang untuk akhirnya pelaku di industri asuransi melihat pasar asuransi mikro ini adalah satu pasar yang sebaiknya diambil juga gitu. Akan sedinamis apa sebetulnya ketika kemudian BPJS juga gencar melakukan ini? Dua hal yang berbeda. BPJS adalah tanggung jawab negara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk beli ini. Masalahnya adalah BPJS itu akan memberikan santunan ataupun proteksi yang sifatnya adalah basic. Jadi misalnya saya minta contoh tadi misalnya ada keluarga miskin, keluarga let's say keluarga menengah bawah gitu ya. Ada anggota keluarga sakit, maka dia sakitnya di berobat di rumah sakit sudah gratis. Tapi bagaimana dengan yang menunggu? Dia harus dibawa ke sana ke sini, misalnya harus pakai kendaraan. Itu di cover oleh asuransi mikro gitu ya. Kemudian menunggu fungsinya seperti itu. Jadi komplement. Ada sebuah kualifikasi standar, katakanlah dalam proses pengajuan klaim. Ketika preminya rendah, apakah kemudian ada satu proses yang lebih ribet, katakanlah kalau ini hal yang mungkin terlintas juga di pikiran masyarakat gitu. Saya bayarnya murah, apakah kemudian nanti waktu saya mengajukan klaim prosesnya akan lebih sulit? Justru sebaliknya. Jadi di asuransi mikro kita mengenal istilah SMAS. SMAS itu sederhana, produknya itu nggak rumit-rumit. Kalau kita lihat asuransi kan mesti tebel ya polisnya dan banyak kata-kata di situ, banyak ketentuan. Kalau ini sederhana. Mengenai yang lain kita lanjutkan setelah jeda berikut ini Pak Mulkasin. Ya, pemirsa kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda. Masih di Dialog Market Corner, kita bicara mengenai produk asuransi mikro, bagaimana ini bisa menjadi satu produk yang memang tersosialisasi dengan baik dan lebih penting adalah terserap secara maksimal oleh masyarakat. Karena inginnya semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari asuransi. Ada kualifikasi ataupun standarisasi yang sebaiknya ini diikuti oleh seluruh operator di industri asuransi terkait dengan asuransi mikro ini. Anda tadi menyebutkan ada S, M, dan lain sebagainya. Silakan dilanjutkan Pak Mulkasin. Pertama sederhana. Jadi kita menghindari produk asuransi mikro itu menjadi produk asuransi yang rumit. Anda bisa dapat ini tapi begini gitu kan. Jadi pengecualian hanya boleh 2 misalnya. Kalau meninggal karena bunuh diri atau tindak kriminal nggak boleh. Tapi yang lainnya masih di cover apapun sebabnya. Kemudian mudah dalam pengertian produk asuransi mikro ada di mana saja. Jadi bukan hanya melalui agen atau kantor cabang, kita juga sudah bekerja sama dengan koperasi, BMT, kita sedang usahakan supaya ini ada di masyarakat gitu ya. Kantor pos kita juga sudah lakukan, Pegadaian dan outlet seperti itu. Kemudian ekonomis, tadi bilang masalah harga gitu ya. Jadi kita mematok di dalam ketentuan asuransi mikro ini 50.000 setingginya satu polis gitu. Beda sekali dengan 3 juta, 4 juta satu ini kan ya. Kemudian yang terakhir, yang penting tadi yang Mas Vicky tanyakan, segera terakhir. Jadi pembayarannya itu cepat. Di dalam ketentuan kita 10 hari kerja,
dalam kenyataannya bisa tercapai bahkan ada yang sampai 7 gitu. Karena kenapa bisa begitu? Karena syarat untuk klaimnya juga mudah gitu. Jadi nggak ribet sama sekali. Hanya 4 dokumen saja yang dibutuhkan untuk bisa seperti itu gitu. Oke, ya asalkan juga ini masyarakat mengetahui apa yang harus disiapkan sebelum mengajukan klaim. Nanti ya. kedua itu masalah sosialisasi. Oke, ya terkait dengan yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau smash ini tidak kemudian dilakukan oleh operator di industri asuransi, apa yang bisa mereka lakukan? Karena ini kan adalah standar dari regulator gitu ya, yang memang wajib diikuti. Ya, tentunya pertama kita harus memastikan tadi produk-produk yang disalurkan itu sudah memenuhi standar itu. Jadi di kita mereka terdaftar produknya dan kita lakukan pengujian, analisis. Kemudian pada saat pemasaran kita juga lihat terus, dampingi, dan kita juga ada pengawas kan tentunya untuk itu. Nah, yang penting sebetulnya tadi sudah sampaikan Mas Sigi bahwa edukasi buat masyarakat juga perlu. Karena biasanya di dalam case asuransi kadang-kadang terjadi dispute klaim karena ya tertanggung atau masyarakat tidak tahu juga apa yang perlu mereka siapkan ketika melakukan klaim seperti itu. Jadi nggak ketemu aja gitu. Itu yang kemudian kita lakukan ya. Di dalam analisis awal kita bahwa ini kan produknya memang sudah disaring sedemikian sederhana gitu ya. Sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi dispute-dispute di sana. Dan tidak ada misalnya contoh penilaian kerugian. Kalau rumah terbakar ya sudah ada penggantian 2,5 juta, 3 juta, nggak perlu kemudian harus di-appraise lagi berapa kerugiannya dan sebagainya. Hal seperti itu mengurangi. Ada sosialisasi ini juga harus dilakukan oleh oleh OJK ataupun mungkin pemain di industri asuransi sendiri untuk masyarakat sebagai konsumen ataupun pemegang polis. Dalam hal apa saja mereka kemudian perlu diedukasi, Pak Muktasim? Pertama, kita tahulah bahwa di masyarakat kita asuransi ini belum cukup banyak dikenal. Kita pernah melakukan OJK pernah melakukan survei literasi keuangan tahun lalu 2013. Hanya 17% masyarakat kita yang mengerti asuransi. Nah, yang menggunakan asuransi hanya 7%. Gitu. Jadi sangat kurang. Kalau perbankan sudah 38% gitu ya. Jadi kalau ditanya ada ngerti asuransi nggak? Itu pertama. Jadi apa sih sebetulnya risiko? Orang kita itu kan nggak terlalu paham risiko. Kita tahu ngebut seenaknya, naik mobil pickup dan sebagainya. Mereka tidak paham, terlalu paham bahwa apa itu risikonya besar sebagainya. Jadi masalah risiko tadi, mereka butuh untuk itu. Dan bagaimana mengatasi risikonya? Bisa jaga-jaga, bisa ini. Kalau memang tidak bisa, ya terakhir adalah mengasuransikan. Itu yang pertama. Pak Muktasim, terima kasih banyak. Yang jelas masyarakat kemudian harapannya bisa lebih mengetahui bahwa asuransi tidak lagi mahal, asuransi itu murah dan bisa terjangkau. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak Muktasim. Sampai jumpa lagi. Pemirsa, bagaimana mempersiapkan agar hari-hari tua Anda sukses dan menyenangkan? Ikuti tipsnya setelah informasi berikut ini.